93.1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita dapat bersua kembali, di mana di beberapa kesempatan yang lalu kita tidak dapat menghadirkan acara ini secara langsung. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali menghadirkan acara kajian yang bertemakan Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Fifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala. Masih dalam lanjutan bab sifat ahlun neraka, yaitu penikmat riba. Materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita simak bersama. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan, baik melalui layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan line telepon. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka
yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Para penikmat riba, maka hasil akhirnya adalah hanya akan mengalami kehancuran, mengalami kebinasaan, bisa menjadi bangkrut, yang Allah akan menghapuskan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan menghapuskan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Menghancurkan riba, menghapuskan riba, bisa terhapus benar-benar hartanya disapu bersih oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia harus menderita penyakit yang menyedot pembiayaan hartanya sampai kemudian kesapu habis. Habis untuk berobat. Kadang-kadang Allah buat ini bangkrut usahanya. Bahkan dia terlilit dengan utang. Karena kalau sudah berkaitan dengan dia utang riba, berapa banyak orang mereka kemudian kejerat riba, yang kadang nampaknya hartanya sangat melimpah ruah, maka kalau di total bahkan hutangnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ini asetnya. Atau yang kedua, Allah hapuskan nilai keberkahannya. Sehingga terkadang para pemain riba bisa hartanya banyak. Bisa. Tapi nilai keberkahannya dihapuskan Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada keberkahan. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Sehingga orang dihapuskan keberkahannya Allah Ta'ala, tidak menghasilkan kebaikan. Hartanya tidak menghasilkan kebaikan. Hartanya bahkan boleh jadi mengantarkan dia segera menuju jahanam. Hartanya mengantarkan dia bermaksiat kepada Allah SWT. Ini diantara dampak harta yang mereka tidak barokah. Dia pakai foya-foya, dia pakai foya-foya, dia pakai bermaksiat, dia pakai untuk minuman keras, beli narkoba, dan seterusnya. Sehingga banyak orang mereka itu bahkan ditangkap di penjara gara-gara urusan itu ribawi. Demikian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan ayatnya, "Wa ma ataitum mir riba litarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah." Dan apa yang kalian berikan dari riba, kalian harapkan dengan riba itu bisa mengembangkan harta Anda, maka harta Anda di sisi Allah tidak akan berkembang. Harta Anda boleh jadi secara fisik berkembang, tapi di sisi Allah tidak berkembang, bahkan bisa menjadi bangkrut dan ancaman. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Adapun apa yang Anda tunaikan zakat dan sedekah, yang Anda inginkan dengan zakat dan sedekah itu wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang yang akan dilipat gandakan oleh Allah harta yang mereka ini zakatkan, harta yang mereka tunaikan fisabilillah, harta yang mereka infakkan, sehingga Allah akan kembangkan di sisi Allah Ta'ala sehingga menjadi harta yang sangat banyak. Allah akan lipat-lipatkan penggandaannya, pengembalian Allah, atau ini harta yang akan dikembangkan Allah menjadi sangat berlipat-lipat. Kemudian ada Nabi menyampaikan berita tentang orang-orang mereka tenggelam dalam ribawi. Ma'ahadun aktsara min riba illa kana akibatu amrih ilal qillah. Tidaklah seorang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akibat akhirnya hanya akan menjadi bangkrut. Harta akan menjadi bangkrut sedikit. Sedikit harta yang memang betul-betul bangkrut nilainya, sehingga dia menjadi kere, dia menjadi miskin, dia menjadi fakir.
atau bangkrut, itu tidak ada nilai keberkahan di dalam harta tersebut. Sehingga lihatlah sebagian orang yang mereka terfitnah dengan ribawi seperti itu, berapa banyak yang mereka kemudian mengalami kebangkrutan hidup, kebangkrutan hidup mereka sendiri. Dan yang lebih tragis lagi adalah orang mereka menjadi para penikmat riba. Dia telah menyeret dirinya kepada perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para pemakan riba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengembangkan uangnya dengan cara ribawi, transaksi ribawi. Dia bungakan di ini bank-bank. Maka dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallam akila riba. Rasulullah sallam melaknat para pelaku riba, para pemakan riba. Wa mauqiluha wa mauqilaha. Dan Allah melaknat pula, Rasulullah Nabi melaknat pula orang yang mereka memberikan makan. Wa katibahu, dan penulisnya. Wa syahidai, dan dua orang saksinya. Wa qala hum sawa, mereka sama. Yang makan, yang memberikan makan, yang menulisnya, yang menjadi saksinya, maka ini semuanya kan masuk dalam kelompok yang sama, para penikmat riba. Dan mereka diancam dengan ancaman dosa oleh Allah SWT. Maka jangan sampai seorang dia menggampangkan dalam urusan ribawi tersebut. Jangan dia tumpuk hartanya di bank-bank ribawi, sehingga justru akan tidak produktif. Dan para penikmat riba, orang mereka tenggelam dalam dunia ribawi adalah mujrim, zalim, yang Allah mengumumkan pada mereka perang. Dan malah ada orang mereka menang perang dengan Allah Ta'ala. Tapi bahasa Allah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaru ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan sisa riba yang ada. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Jika kalian tidak menghentikan riba, tidak meninggalkan riba, maka umumkan perang dengan Allah, umumkan peperangan Allah dan Rasulnya. Orang mereka diperangi Allah dan Rasulnya, enggak mungkin mereka akan bisa, yaitu berbahagia, bisa nyaman, bisa tenang hidupnya. Dia akan hidup dalam kegelisahan, kegalauan, kadang enggak jelas yang membuat dia gelisah dan galau. Maka ini adalah ancaman Allah Ta'ala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, bagi kalian adalah modal pokoknya harta Anda. Jangan menikmati ribanya. La tatrimuna wa la tutlamun, yang tidak akan, kalian tidak akan zalim dan tidak dizalimi. Wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah, kalau Anda memberikan piutang kepada orang, kemudian yang Anda utang itu orangnya kesulitan betul kesulitan. Betul-betul kesulitan. Karena di zaman kita ini sekarang, utang menjadi hobi. Kemudian kalau pas orang cari utangan itu, Masya Allah, menjadi para penjilat-penjilat. Tapi begitu selesai utang, mau ditagih, yang menagih ini bahkan merasa pekerjaan yang paling berat nagih utang. Kayak mau tengkar, ya kayak mau kelai. Padahal mau ngambil uangnya sendiri. Berapa banyak kasus kayak ginian di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga terkadang mau menjamin itu, bayangannya itu uangnya amblas nanti kalau dipinjam. Wa in tasaddaqu khairul lakum, kalau Anda sedekahkan maka itu lebih baik bagi kalian.
Wa in kuntum ta'lamun, kalau kalian betul-betul mengetahui. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Takutlah kalian akan datangnya hari di mana hari itu kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lalu akan disempurnakan setiap jiwa pembalasannya tanpa dengan perbuatan mereka, tanpa ada yang terzalimi sama sekali. Ayat ini bagaimana kita mendapatkan berbagai macam ancaman-ancaman Allah, peringatan-peringatan Allah yang menegaskan tentang agar kita betul-betul menjauhi riba sejauh-jauhnya. Yang pertama, Allah SWT mengancam para pelaku riba, para penikmat riba. Yang Allah SWT dengan mengucapkan ini memanggil dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah tutup juga ayatnya dengan in kuntum mu'minin. Jika kalian orang yang mukmin, tinggalkan orang yang beriman, tinggalkan riba kalau kalian orang yang beriman. Artinya bahwa kehidupan ribawi itu enggak layak bagi seorang mukmin. Enggak layak seorang mukmin itu hidup dengan tenggelam dalam perkara ribawi. Sehingga masyarakat mukmin, masyarakat yang akan jauh dari ini muamalah ini ribawi. Sedangkan yang sangat mengembangkan riba adalah Yahudi. Yang mereka memang para penggila harta, penggila dunia, sehingga tidak orang rakus dengan harta sama melebihi orang Yahudi. Maka mereka melakukan transaksi ribawi, tidak mau lagi tahu tentang halal haram. Sehingga Allah banyak memberikan hukuman-hukuman kepada orang-orang Yahudi karena kejahatan-kejahatan mereka, kejahatannya kepada para nabi, membunuh para nabi, kejahatan para manusia, ada yang dari para membantai para manusia, kemudian merusak ekonomi manusia. Itu yang jelas kehidupan orang-orang Yahudi. Bisa Anda rasakan sendiri. Sebagaimana Allah katakan, fabidul minal ladina hadu haramna alihim thayyibatin uhillat lahum. Disebabkan karena kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka yang tadinya Allah halalkan untuk mereka. Dan disebabkan karena mereka menghalang-halangi dari jalan Allah SWT yang banyak. Dan mereka karena memakan riba. Dan mereka telah dilarang, padahal telah dilarang dari riba tersebut. Dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kami sediakan bagi orang kafir, bagi mereka adalah azaban aliman, azab yang pedih. Ada yang pedih. Orang-orang mereka tidak meninggalkan itu riba. Pada Allah ini perintahkan untuk meninggalkan itu riba. Ini ancaman. Yang kedua, dalam ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan riba merupakan alamat keimanan yang dia miliki. Dia berarti memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu meninggalkan amaliyah atau muamalah yang ribawi. Artinya orang mereka tidak meninggalkan riba menunjukkan bahwa dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa ma yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia itu mengagungkan syiar agama Allah, maka dia telah itu berarti ada alamat tanda-tanda ketakwaan ada dalam dirinya.
Sehingga orang mereka tenggelam dalam ribawi, dia merasa nggak takut dengan Allah, dan dia mengantarkan dirinya untuk dilaknat oleh Allah SWT. Ancaman ketiga dari ayat tersebut tentang riba, wadaru ma baqiya minar riba. Perintah Allah kepada mukminin agar meninggalkan sisa riba yang masih berlangsung. Sehingga sejak mendengar riba haram, seorang mukmin bagaimana mereka bisa melepaskan riba tersebut. Seandainya belum bisa melepaskan di awal, maka jadi orang mereka sampai akhirnya Anda melepaskan riba. Sehingga inilah ancaman Allah Ta'ala yang menunjukkan tentang besarnya dosa, yaitu riba. Yang kelima, Allah menamai para pemakan riba dengan orang-orang yang mereka memakan harta dengan cara yang haram. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, "Falakum ru'usu amwalikum wala tatlimuna wala tutlamun." Bagi kalian modal harta kalian, dan kalian tidak terzalimi dan tidak pula akan tidak menzalimi dan tidak pula terzalimi. Yang keenam, bagaimana Allah memperingatkan tentang orang yang mereka makan tanggal dalam ribawi, bahwa dari kiamat kelak para pemakan riba betul-betul bagaimana tidak bisa membalas apapun. Tidak bisa yaitu melindungi dirinya sama sekali dari ancaman-ancaman azab Allah SWT. Hari yang sangat menakutkan. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda akan dikembalikan semuanya menghadap Allah Ta'ala. Nasibnya orang mereka menghadap Allah tanpa bekal yang bagus, maka yang akan mereka dapatkan apa? Ya khafuna. Ini mereka ya khafuna yauman tataqalabu fil qulub wal absar. Mereka betul-betul hatinya dibuat bergejolak, matanya dibuat terbelalak saat hari mereka menghadap Allah SWT. Karena mereka tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk betul-betul menghadapi kenyataan pahit hari-hari tersebut, maka dia mengalami kenyataan pahit saat menghadap Allah. Bagaimana mereka ini dibuat ketakutan tentang dahsyatnya hari-hari saat manusia akan dibangkitkan menghadap Allah Ta'ala. Hari itu hari yang tidak akan lagi bermanfaat siapapun bagi kita. Hari yang dikatakan Allah, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'an. Satu orang dengan orang lain gak bisa memberikan pertolongan apapun, gak bisa. Hari itu semua perkara di tangan Allah SWT. Wahai para pemakan riba, ketahuilah bahwa perbuatan memakan riba itu lebih dahsyat dibandingkan para pelaku kekejian, fahisyah, zina dan semisalnya. Pelaku riba dosanya lebih besar daripada itu. Maka Nabi kita mengatakan, dirhamu riba ya'quluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sitatin wa talatin zandatan. 1 dirham riba yang dimakan oleh para pelaku riba, penikmat riba, 1 dirham riba. Dosanya itu lebih besar, lebih serius, lebih dahsyat dibandingkan dengan ini berzina dengan 36 wanita. Orang mereka makan riba, walaupun yang 1 dirham, wa huwa ya'lam,
dan itu hanya dia lakukan sekali, dan dia tahu bahwa yang dia nikmati adalah riba, maka dosanya lebih berat dibandingkan dengan berzina dengan 36 wanita. Dan bahkan Nabi kita menegaskan, ar-riba thalathun wa sab'una baban. Riba memiliki 73 pintu. Aisaruha, yang paling ini, paling rendahnya, paling ringannya, tingkatan riba itu paling ringannya apa? Mislu ayang kiharrajul ummah. Semisal orang yang mereka berzina dengan ibunya. Berzina dengan ibu. Berzina dengan wanita tetangga lebih ringan dibandingkan dengan wanita berzina dengan wanita umum. Lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan wanita tetangga. Berzina dengan wanita tetangga itu berat. Karena berarti melanggar banyak hak. Melanggar banyak hak. Sedangkan riba ini memiliki 70 pintu. Yang paling ringannya seperti orang menzinai ibunya. Masya Allah. Riba yang paling ringan tingkatannya seperti orang menzinai ibunya. Yang menunjukkan alangkah sangat besarnya dosa riba. Dosa dia berzina dengan ibunya itu dosanya sangat besar. Sangat besar. Semakin orang punya hak dengan kita, punya kedekatan kita, maka semakin kita berbuat jahat, buruk dengannya, kita semakin banyak dosa yang kita miliki. Kemudian Nabi kita pun telah mengkhabarkan bagaimana di antara siksa akan didapatkan orang yang mereka menikmati riba. Kebiasaan Nabi dan telah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Dan ini menunjukkan bahwasanya mimpi Nabi adalah wahyu. Dan itu adalah jaminan benar. Beda dengan ini apa yang dibawakan oleh para kisah-kisah para sufi. Nabi bermimpi lalu disampaikan kepada para sahabat Nabi. Di antaranya cerita tentang hukuman bagi para pemakan riba. Pemakan riba ini, dia akan berenang di sungai darah untuk menuju ke tepian. Sampai di tepi pantai, manusia sudah nunggu dengan menyiapkan kerikil atau menyiapkan bebatuan, lalu diloloskan ke ini mulutnya dan dia kembali ke tengah. Ini adalah hukuman bagi orang mereka, itu dikenal dengan istilah di dunia dengan lintah jarat. Ngisep darahnya orang. Maka hukumannya semisalnya yaitu dia digiring dalam keadaan berpakaian atau dalam keadaan dia digiring, dia diberi ke tepi, kemudian sampai di tepi dilemparkan batu, diloloskan ke mulutnya dan dia kemudian kembali ke tengah. Begitu seterusnya. Berenang di sungai darah menuju ke tepian. Sampai di tepian, kemudian mulutnya diisi dengan batu yang disiapkan. Sampai dia kemudian ke tengah lagi. Ini ada tentu kisah yang sangat tragis. Yang sangat ditakutkan oleh para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim jami'an. Dan ketika ditanyakan, siapakah orang mereka seperti itu? Fa'inna wa'akil riba. Mereka adalah orang yang memakan riba. Dan
riba ini, penikmat riba ini dia mujrim, telah berbuat jahat berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala. Apa haknya Allah? Di antaranya adalah Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Ayyuta'a fala yu'sa. Hak Allah adalah ditaati dan tidak dimaksiati. Riba, makan riba, dia dikatakan mujrim terhadap haknya Allah karena para pemakan riba ini dia durhaka, dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina, yang Allah menyebutkan barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Sehingga makan riba mujrim kepada Allah karena dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau berbuat maksiat jangan dilihat jenisnya maksiat, tapi lihatlah siapa yang Anda maksiati. Yang Anda maksiati adalah penciptanya langit dan bumi, penguasa alam semesta, sehingga kedudukannya sangat besar. Kemudian demikian pula para penikmat riba, dia mujrim, berkaitan dengan hak dirinya dan hak anak-anaknya. Kenapa? Karena berarti dia telah membesarkan dirinya dengan barang-barang ribawi. Dia telah mengkonsumsi makanan, minuman dengan uang ribawi. Dia masuk makan harta ini riba. Dia kasih anak-anaknya dengan ini makanan hasil ribawi. Yang Nabi kita menegaskan, kullu jasadin, setiap jasad yang nabata min suhtin fanaru aulabiha, fanaru aulabi. Setiap jasad yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berat untuk membakarnya. Maka ancaman pula yang sangat berat bagi para pelaku riba. Dia berarti ini telah yaitu mendolimi diri sendiri, keluarga, karena dia membesarkan dirinya, keluarganya dengan barang-barang haram, belanjaan-belanjaan haram, uang-uang haram. Yang kita diperintahkan Allah agar makan yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai hamba Allah, wahai kaum mukminin, makanlah kalian dari harta yang baik-baik. Qulu min thayyibatin, makalah kalian yang baik-baik. Makalah kalian dari yang baik-baik. Qulu min thayyibati ma razaqnakum. Makalah kalian yang baik-baik dari rezeki yang kami telah berikan kepada ini kalian. Maka mujrim itulah melanggar hak dirinya dan hak anak-anaknya karena dia telah mengantarkan dirinya, daging tuanya tumbuh dari barang yang haram. Yang Allah SWT memerintahkan pula kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang yang beriman itu makanlah kalian dari hal yang baik-baik dari apa yang Allah berikan rezekinya kepada ini kalian. Dan para penikmat riba ini mujrim pula terhadap haknya manusia. Haknya manusia, kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, di antara sebab dilandanya berbagai macam musibah, peringatan Allah SWT, keterbelakangan umat, dan
injek-injeknya harga diri umat ini orang kafir. Dan kelihatan tidak berharga. Yang ditafsirkan Nabi akan seperti orang-orang yang mereka Allah campakkan dalam kinaan dengan sebab maksiat yang mereka lakukan. Idza tabayatum bil inah. Barang siapa yang dia berjual beli dengan sistem inah. Inah satu di antara jenis transaksi jual beli ribawi. Maka penyakit barang siapa mereka yang tenggelam dalam muamalah ribawi, maka Allah campakkan dalam kinaan. Dan Allah tidak akan angkat kinaan itu sampai mereka kembali kepada ini agama mereka. Idza tabayatum bil ainah wa khattum atnabal baqar wa raditum bisar'i sallallahu alaikum dullan wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yansuhu hatta tarji'u ila dinikum. Sesungguhnya orang yang mereka bertransaksi dengan cara inah, yaitu satu di antara jenis riba, wahatum atna wal bakar, kalian pun telah dibuat asyik dengan ekor-ekor sapi, tenggelam dalam kelezatan dunia mereka. Waladitum bisar'i, dan kalian telah ini terfitnah, dibuat yaitu ridha dengan cocok tanamnya, sehingga asyik dengan cocok tanamnya, dan dampaknya pasti wataraktumul jihad, ditinggalkannya jihad, maka Allah akan lemparkan umat yang dalam kondisi seperti ini ke dalam lembah hinaan. Allah akan lemparkan mereka dalam hinaan. Sallallahu alaikum dullan. Allah akan kuasakan mereka yang hinaan, sehingga mereka akan diliputi dengan hinaan. Hatta la yang ziuhu hatta tarju ila dinikum. Yang Allah tidak akan mencabut kinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama artinya ya menegakkan akidah yang lurus, menegakkan ibadah Islam yang bagus, berakhlak mulia tentang Islam, memiliki keberanian berkaitan dengan agamanya. Maka ini adalah kehidupan orang-orang mukmin dengan bimbingan Allah SWT. Tapi ketika tersebar zina, termasuk masyarakat, maka hanya akan mendatangkan azab Allah SWT. Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim ini azab Allah. Barang siapa yang dia melakukan perbuatan apabila telah nampak di suatu perkampungan itu perzinaan, kemudian riba terjadi menjadi sangat umum, kemudian mereka menghalalkan ini riba untuk diri mereka sendiri, dia halalkan riba, maka orang seperti ini telah melanggar syariat agama Allah Ta'ala, maka dia pun akan dicampakkan dalam kinaan dan tidak akan Allah cabut kinaan itu sampai kalian kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sekarang kita merasakan kehidupan yang serba sulit, serba sempit, krisis ekonomi, kemudian juga ini berbagai macam musibah-musibah yang dia dapatkan, maka semuanya itu kembalinya kepada yaitu banyak yang sudah mulai tenggelam dalam perkara ribawi. Sedikit yang mereka betul-betul selamat dari ribawi. Bahwa riba itu haram dengan pengharaman Allah dan Rasulnya. Dan bahkan juga ijma' para salaf mereka berijma' haramnya yaitu riba. Orang yang mereka menentang riba dengan keyakinan tidak ada riba, maka orang seperti ini dia kafir, kharijun minal millah,
kafir bisa keluar dari milah dari Islam. Sehingga hati-hati. Sangat besar dampaknya. Dan bagaimana Allah mengobati kita agar kita betul-betul menjauhi riba? Ya tidak lain kecuali seperti yang Allah katakan, ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau udah kelilit riba, maka tidak ada lagi andalan untuk dia betul-betul menyelesaikan usahanya kecuali hanya Allah Ta'ala. Bagaimana dia menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sampai Allah memberikan jalan keluar bagi Anda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan yaitu Allah memberikan rezeki kepada mereka dengan ketakwanya itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka wahai orang yang mereka makan riba, menikmati rezeki dengan riba, maka rezeki Allah sudah ditetapkan, tidak bisa bergeser. Yang kita semuanya telah tahu bagaimana Allah menetapkan ajal, menetapkan ini umur, menetapkan rezeki, gampang dan sulitnya kehidupan yang akan dialami. Kembalilah seorang yang mereka makan riba kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. Agar betul-betul Anda akan bahagia dengan kembali kepada Allah SWT. Karena fitrahnya hamba kembali kepada Allah Ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Wahai hamba Allah, takutlah kalian akan datang hari saat Anda nanti dihimpun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda juga akan ditanya tentang harta Anda. Tentang harta Anda akan ditanya, min aina iktasabah. Dari mana harta itu kamu dapatkan? Hati-hati di zaman kita ini. Tawaran-tawaran jabatan, naik jabatan, kemudian naik karir, semuanya telah menjadi bagian transaksi-transaksi, banyak yang dengan transaksi-transaksi. Sehingga ini harta-harta yang didapatkan pun akhirnya bercampur dengan hal-hal yang haram. Dan dengan begitu dia telah berbuat jahat kepada ini diri dan keluarganya. Dan ketahuilah, saat seorang hamba nanti dia menghadap Allah SWT, dia akan ditanya tentang ini kepemimpinannya. Ya, apakah dia telah memimpin keluarga dengan baik, memberikan pada mereka rezeki yang baik, apakah mereka betul-betul telah berjalan ini, telah mengarahkan bawahannya, istrinya, anaknya, keluarganya, untuk bisa meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka riba, hendaknya seorang mereka menikmati riba betul-betul menyadari dirinya. Bagaimana mereka hendaknya berusaha untuk menjauhkan, meninggalkan riba, sehingga dia lepas dari berbagai macam ancaman-ancaman yang Allah ini ancamkan kepada yaitu manusia. Harta Anda akan ditanya Allah. Sebanyak apapun harta Anda, atau Anda hebat apapun meraih harta dengan cara riba, ketahuilah jatah rezeki Anda ya hanya segitu. Jangan sampai maftun dengan dunia, lalu mereka tenggelam dalam bentuk ribawi. Sehingga seorang muslim hendaknya dia betul-betul sangat mengoreksi dirinya, bagaimana dia berusaha untuk hidup tanpa riba. Demikian sekilas yang beliau bawakan berkaitan dengan yaitu riba ini. Semoga Allah melindungi kita dari tenggelam dalam kehidupan ribawi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa betul-betul menjaga kita, agama kita, dari terseret dalam muamalah ribawi.
Dan tentunya semuanya dibutuhkan untuk dia mengilmui tentang apa itu riba, dalam hal apa riba itu terjadi, sehingga dia bisa menghindari ini riba. Karena kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana akan menghindari riba? Bagaimana dia akan berkata, telah saya tinggalkan riba, sedangkan dia belum tahu, tidak tahu apa itu riba. Demikian dulu, semoga manfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan sifat ahli neraka, yaitu para penikmat riba. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan hati kita semakin takut akan perbuatan riba dan dosa riba tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon, layanan jaringan seluler biasa, ya di 0218236543. Yang pertama kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika orang tua penghasilannya dari hasil riba, apakah halal dimakan oleh anak keturunannya, dan apakah akan berdampak buruk jika hal tersebut dipakaikan atau dikonsumsi oleh anak keturunannya tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Dengan penjelasan para ulama, bahwasanya seorang anak yang orang tuanya pendapatannya dari riba, ya dia mengambil haknya sebagai anak secukupnya dan berusaha untuk bisa mandiri secepatnya dari ketergantungan kepada orang tua yang pendapatannya adalah murni, ini riba. Usahalah untuk ini bagaimana secepat mungkin lepas dari yaitu menikmati riba. Dan karena anak masih dalam tanggung jawab orang tua, tidak bisa mandiri dan masih dalam kepengurusan orang tua, maka mereka diperbolehkan untuk menikmati atau untuk memenuhi kebutuhannya dari pendapatan orang tua yang seperti itu. Tapi bagaimana berusaha untuk segera dia bisa ini lepas dari ketergantungan dari pendapatan ribawi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Nah, kami ajukan kembali pertanyaan dari pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bolehkah kita memiliki nomor rekening dari bank konvensional di mana hal tersebut untuk memudahkan transaksi usaha kita, Ustaz, tapi kita tidak mengambil kelebihan dari uang yang berada di rekening tersebut, jadi hanya untuk proses transfer transaksi dari usaha kita? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekedar untuk transaksi dengan tidak mengambil riba dan tidak melakukan akad riba, maka diperbolehkan karena berkaitan dengan masalah yaitu jasa, semata-mata jasa untuk perputaran uang keluar masuknya ini transaksi keuangan kita tanpa kita sedikit pun menikmati yaitu riba. Seandainya ada yaitu wasilah yang betul-betul syariah, maka tentu seorang muslim dia akan berusaha untuk menggunakan yang telah mempraktekkan, menerapkan syariah, sehingga dia terhindar dari menikmati riba. Dan seandainya dia menggunakan sekedar muka rekening untuk transaksi seperti itu, maka selama tidak menikmati ribanya sama sekali, maka termasuk tidak mengapa dia menggunakan itu atau muka rekening untuk sekedar transaksi muamalah yang akan kesulitan tanpa yaitu hal itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Zikri, masih di layanan pesan WhatsApp. Sebelumnya beliau mendoakan kepada Ustadz dan keluarga semuanya untuk keberkahan.
ada seorang ikhwan yang sudah mengikuti kajian sunnah, namun beliau masih bekerja di lembaga ribawi. Setelah Idul Fitri nanti beliau berniat akan resign. Nah, bagaimana cara bertobatnya Ustadz dari dosa bekerja di lembaga selama ini, lembaga ribawi selama ini, dan bagaimana status hasil pekerjaannya tersebut Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang Allah katakan, wattaqullaha wadharu ma baqiya minar riba. Bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba. Seorang mukmin begitu dia telah mengetahui yaitu bahwa perkara itu riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia segera untuk menghentikan diri dari segala keterkaitan dengan perkara-perkara yaitu ribawi, dari bagian apapun yang berkaitan dengan lembaga riba tersebut. Kemudian sisa berikutnya yang telah berlalu maka telah selesai urusan. Maka yang setelah berikutnya maka jangan sampai dia masih melangsungkan muamalah yakni ribawi. Maka dia bertobat kepada Allah SWT dengan menghentikan aktivitas ribawinya, baik itu dengan dia resign dari kepegawaiannya atau dia menghentikan transaksi ribawiyahnya. Bagi dia apa yang telah berlalu dan yang berikutnya tidak boleh bagi dia menikmati yakni riba tersebut lagi. Wallahu taala a'lam ini bisawab. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Syukran jazakallahu atas jawabannya. Selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustadz, apakah jika meminjam uang kepada seseorang lalu pada saat pengembalian pinjaman tersebut kita lebihkan bayarannya meskipun tidak diminta oleh yang meminjamkan Ustadz, hanya sekedar tanda terima kasih saja karena telah membantu untuk meminjamkan. Apakah hal ini termasuk riba? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang masuk riba adalah ketika ada persyaratan di awal. Kalau seorang dia memberikan, kalau seorang meminjam kepada seorang, kemudian dia mengembalikan kepada orang tersebut, dan tidak ada persyaratan apapun di awal peminjaman, baik itu dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi atau dengan yaitu nyata maupun dengan isyarat, maka sekedar memberikan ucapan terima kasih atau memberikan tanda terima kasih kepada orang mengutanginya, maka tidak termasuk riba. Dibolehkan dia memberikan yaitu kelebihan kepada yang telah memberikan ini utang tersebut, dan itu tidak termasuk riba karena tidak disertai dengan perjanjian di awal. Yang riba itu adalah ketika disertai dengan perjanjian di awal. Maka sekedar dia mengembalikan kemudian dia kasih tanda terima kasih, maka bukan termasuk ini riba. Wallahu ta'ala alam shawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan satu pertanyaan kembali kami ajukan. Ya Ustadz, jika kita berkunjung kepada saudara yang kita tahu saudara tersebut bekerja di lembaga ribawi dan tidak ada penghasilan lainnya dari pekerjaan tersebut Ustadz selain dari lembaga ribawi tersebut, lalu kita disuguhkan makanan dan minuman, apakah halal bagi kita untuk mengkonsumsinya Ustadz jika kita bertamu ke rumahnya? Jazakallahu khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seandainya betul-betul rumah tangga itu tidak ada penghasilan lain kecuali yaitu dari riba, murni riba, maka kita berusaha untuk tidak menikmati sama sekali. Tapi kalau dia punya penghasilan lain daripada riba, atau mungkin dia punya penghasilan yang selain ribawi, entah penghasilan dari yang mana, maka kita anggap itu adalah yaitu dari yang selain riba, sehingga dia bisa menikmatinya. Tapi kalau itu murni riba, maka hendaknya kita berusaha untuk menghindari secara totalitas menikmati apa yang dia yaitu yang dia berikan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Hilang sinyalnya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup Ustadz di pertemuan kita kesempatan siang hari ini, dan mungkin ada khitam atau kesimpulan untuk pemirsa Roja dan pendengar Roja sekalian. Nah, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, kita hidup di zaman yang penuh dengan ribawi, penuh dengan syubhat-syubhat transaksi. Maka adalah kita berusaha berhati-hati dalam upaya kita menyelamatkan harta kita dari menikmati riba. Maka bertanyalah kepada orang mereka paham tentang urusan ini, jangan sampai kita ceroboh, kemudian kita terjerat dalam perkara-perkara yang ribawi. Yang riba itu ada di dalam jual beli maupun di dalam piutang-piutang, utang piutang, transaksi jual beli maupun utang piutang. Maka hendaklah Anda paham betul, berusaha untuk paham transaksi jual beli yang tidak terlibat dalam riba, dan juga yaitu begitu jangan sampai kita melakukan utang piutang yang mengandung yaitu ribawi. Seandainya kita tidak paham, maka tanyalah kepada orang yang paham betul tentang masalah ini supaya kita betul-betul terhindar dari menikmati riba. Karena kita hidup di zaman yang riba di mana-mana, sampai orang ada yang putus asa, seakan-akan tidak bisa hidup kecuali dengan itu riba. Maka ini sebuah kedustaan. Yang Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Termasuk di antaranya orang mereka berusaha untuk menghindari transaksi ribawi, dan banyak orang mereka bisa hidup dengan tanpa menikmati riba. Bahkan berapa banyak yang mereka menjadi bangkrut dengan dia tenggelam di dalam yaitu ribawi. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari jeratan-jeratan riba tersebut, dan dari kita bertakwa kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah, meneguhkan hati kita jangan sampai kita maftun, terfitnah dengan harta lalu kita masuk ke wilayah transaksi yang ribawi. Demikian wallahu ta'ala bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Al-Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua dan ilmu yang telah disampaikan dari pertemuan kita kesempatan hari ini, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, dalam bab pembahasan sifat ahli neraka, yaitu penikmat riba. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada umat dan kepada kita semua khususnya. Dan kepada Anda, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini. Simak kembali kelanjutannya insyaallah di pekan yang akan datang. Demikian kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja